Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa jama'ana fi hadzal masjid fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Al-Mukarram Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim, nafa'anallah bi'ulumihi fid dharain, beserta alhamdulillah pada hari ini juga ada putra beliau juga ikut bersama beliau. Ada Habib Salim bin Jindan, dan juga ada Habib Naufal bin Jindan. Ahlan wa sahlan wa marhaban atas nama seluruh jamaah Masjid Hubbul Watan, kami semua mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas keluangan dan keberkenanan dari Habib Jindan bin Naufal pada malam hari ini meluangkan waktu beliau bersilatul ilmi dengan kita, silaturrahim dan juga silatul ilmi. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah antara maghrib dan isya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya menyampaikan syukrun wa takdir, penghargaan sekali lagi dan apresiasi kepada Habib Jindan yang bersedia dan berkenan pada malam hari ini membersamai kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara tentu tidak asing dengan sosok beliau. Beliau adalah seorang da'i min sulalatir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setahu saya adalah termasuk yang cinta ke Pulau Lombok ini. Beliau mencintai kita semua di Lombok. Rupanya beliau mengingat bahwa dulu kakek beliau Al-Habib Salim rahimahullah rahmatal abror, beliau juga punya banyak sahabat di Lombok, termasuk salah satunya adalah kakek kami yaitu Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi antara kakek beliau dengan Maulana Syekh itu ada persahabatan. Alhamdulillah persahabatan itu dapat kita lanjutkan pada malam hari ini. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, salah satu yang saya lihat, wal kullu minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau adalah seorang da'i, seorang yang mengajarkan tuntunan Islam dengan mengikuti teladan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasul mendakwahkan Islam itu tidak hanya menyampaikan isi, tapi juga mengajarkan cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita untuk menggunakan wasilah-wasilah yang baik untuk tujuan-tujuan yang baik. Alhamdulillah, dalam pengantar pada malam hari ini tidak berlebihan kalau saya bisa menyampaikan bahwa setahu saya, dan itu juga bisa disimak di dalam
penyampaian beliau, alhamdulillah, penyampaian yang beliau sampaikan itu menyampaikan ilmu dan tidak menyinggung marwah, martabat dan kehormatan orang lain. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dengan dakwah beliau dan juga dakwah dari para masyayikh kita yang mendahulukan rahmah, yang mendahulukan bisyarah atau kabar baik, yang selalu meniupkan optimisme dan harapan, sebagaimana yang memang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan dalam Al-Quran, selalu basyiran baru kemudian nadhira. Maka dengan manhaj dakwah beliau itu, alhamdulillah, terasa suasana yang menyejukkan untuk kita semua, memberikan harapan-harapan yang baik, membangun optimisme. Karena memang di dalam Al-Quran, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhitab hambanya, demikian pun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhitab umatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membangun optimisme untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meniupkan harapan-harapan kepada umatnya. Maka tidak pernah ada orang yang merasa putus asa ketika berjumpa dengan Rasul. Orang yang sebesar apapun dosanya, kalau sudah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya harapan untuk dapat rahmat Allah. Dan itulah memang esensi daripada Islam. Kalau kata salah seorang guru kami dulu, Syekh Abdul Ghafur Mustafa di Al-Azhar dulu, kata beliau, Zain, kamu tahu enggak apa tujuan Islam? Apa sebab agama Islam ini dihadirkan oleh Allah di tengah kehidupan kita? Lalu saya sampaikan, mal mas'ul bi a'lama minasail, yang ditanya enggak tahu, yang nanya yang lebih tahu. Lalu Syekh Abdul Ghafur Mustafa mengatakan, kalau diikhtisorkan, maka Islam itu risalahnya adalah is'adul insan fid darain. Jadi agama itu datang untuk membahagiakan manusia dunia dan akhirat. Jadi kita sebagai umat Islam ini, kalau misalnya di dunia ada yang disebut the index of happiness, ya. Jadi indeks kebahagiaan, harusnya kita sebagai umat Islam itu tingkat kebahagiaannya itu harus yang paling tinggi. Apa yang lebih bahagia dari bernabi kepada Nabi besar Muhammad SAW? Apa yang lebih bahagia dari dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihargakan dengan uang sebanyak apapun? Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Yang Allah mau yang dikasih hidayah. Kalau kita sudah dikasih hidayah, kok masih susah? Kalau masih bernabi kepada Rasulullah, kalau sudah bernabi kepada Rasul, kok masih pesimis dalam kehidupan? Nah, Syekh Abdul Ghafur Mustafa mengingatkan seperti itu kepada saya dulu. Is'adul insan fid darain, membahagiakan manusia di dunia dan di akhirat. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semakin kita belajar tentang Islam, harusnya kita semakin bahagia. Harusnya beban-beban kehidupan itu lepas dari pundak kita. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an disebutkan, wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Rasul itu yadh'u anhum israhum, Nabi melepaskan beban, wal aghlal, belenggu-belenggu
yang mengikat. Itu belenggu dan beban yang tidak terlihat, tapi ya beban kehidupan, ya masalah-masalah kehidupan, segala macam yang dihadapi oleh manusia. Dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua dilepaskan. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kalau kita semakin belajar Islam lalu kita semakin susah hati, ya. Belajar Islam semakin lama semakin terbebani, nah berarti ada sesuatu yang salah. Entah salahnya itu cara kita belajar, entah mungkin kita keliru memilih guru, entah kita mungkin kita, termasuk saya, perlu harus lebih membersihkan semakin banyak hati kita supaya cahaya Islam itu bisa masuk ke dalam hati. Nah, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, mungkin ini juga pengingat kepada saya yang dhaif, ya. Saya yang termasuk katakanlah ini ustadz, ya. Sejauh mana saya sebagai ustadz ini bisa memberikan pengharapan, membuat orang yang susah menjadi senang, membuat orang yang putus asa menjadi berharap, membuat orang yang merasa jalannya sudah tertutup untuk mendapat rahmat Allah, tapi kemudian setelah jumpa dengan saya, dia merasa bahwa dia punya jalan, kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu menjadi introspeksi buat saya, ya. Dan kita semua juga sebagai umat Islam, mari kita dalam setiap kesempatan, ya. Kalau kita baca tafsiran sebagian ulama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sebagian ulama mengatakan min di situ bukan lit tab'id tapi lil bayan. Hendaklah, kalau min itu lit tab'id artinya hendaklah sebagian di antaramu menjadi orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan. Tapi kalau di situ min lil bayan, itu artinya tugas untuk membawa kebaikan itu tidak hanya pada tuan guru, tidak hanya pada ustadz, tapi pada diri kita semua, sesuai dengan kemampuan kita. Minimal kalau kita bawa, bisa membawa akhlak ringan tangan, dalam arti suka membantu. Minimal dengan membawa akhlak tidak menyakiti orang lain saja, itu sudah merupakan akhlak Islam, itu sudah merupakan dakwah yang kita bawa. Nah, beliau selalu menyampaikan itu dimanapun, mengajak kita kepada makarimul akhlak, karena memang itulah yang merupakan suatu pujian Allah kepada Rasulnya, bukan ketinggian ilmu, bukan kegagahan paras, bukan uang yang melimpah, tetapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sesungguhnya berada di atas akhlak yang istimewa, yang agung. Karena itu alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita berkesempatan, kita akan mendengar dari beliau, ya. Mudah-mudahan dengan mendengar dari beliau, kita yang punya semangat sedikit menjadi semakin banyak semangatnya untuk berbuat baik. Kita yang merasa bahwa apalah saya, apa yang bisa saya lakukan untuk perjuangan dakwah, setelah mendengar beliau nanti kita akan tahu bahwa kita semua ini berharga di mata Allah, bahwa kita bisa untuk ikut bersama menyampaikan ajaran-ajaran dan ajakan-ajakan kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kita persilahkan beliau untuk menyampaikan pesan-pesan beliau, mutiara-mutiara ilmu yang mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan ya sayyidi ala hudurikum wa ala rahabati sadrikum wa ala itahatil fursah lana bil hudur fi hadzal majlis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita simak beliau dengan khidmat.